Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini, yang seharusnya mungkin Bapak Ibu guru ini sekarang waktunya istirahat, namun pada hari ini menyempatkan waktunya untuk kita sama-sama melaksanakan diseminasi pada modul 1.4 di salah satu modul calon guru penggerak, dengan yang akan diangkat pada kegiatan hari ini adalah mengenai kegiatan budaya positif yang disusun oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka. Kita langsung saja. Latar belakang dari kegiatan ini yaitu kita akan membahas tentang tujuan pendidikan yang dituntun oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satunya dengan menciptakan budaya positif. Budaya positif dapat dibangun melalui disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas yang dibangun bersama murid dan guru yang berpihak pada murid. Jadi semua warga sekolah berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ini kerangka yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kemudian tujuan budaya positif, tujuannya itu untuk meningkatkan rasa percaya diri baik terhadap siswa ataupun kita sebagai guru, dan keberanian murid dalam berpendapat mengenai keyakinan kelas yang mereka inginkan untuk meningkatkan motivasi intrinsik pada murid, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan budi pekerti, tanggung jawab, disiplin, dan komitmen, mengajak murid mencari solusi dari suatu masalah. Ketika murid kita bermasalah, apapun itu bermasalahnya, baik di internal kelas ataupun di eksternal kelas, kita tidak usah mencari solusi kita sendiri, kita kembalikan kepada anak, itu maksudnya. Kemudian ini adalah nilai-nilai daripada budaya positif, ya. Nah, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil dari pelajar Pancasila. Maaf, ini buram ya. Sebenarnya saya sudah edit tadi yang baru, salah copy paste ini. Filenya bukan yang ini seharusnya. Ini adalah nilai-nilai daripada keyakinan kelas dan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan profil Ki Hajar Dewantara. Di antaranya ini adalah inovatif, kreatif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, dan inspirasi. Nah, nilai-nilainya. Kayak kaburannya, teka tinggali. Baru-baru di belakang. Di payung diambil teka tinggali. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasinya dalam kegiatan budaya positif di sekolah. Nah, menerapkan budaya 5S. Sebagian sudah ya Bapak Ibu ya? Diterapkan 5S-nya. Ada yang 6S bahkan. Sekarang sudah naik lagi, ditambah lagi. Mungkin kesananya bisa 7S lagi gitu. Nah, senyum, salam, sapa gitu ya. Santun, tapi salah, salah nama. Yang ini diimplementasikan tujuannya ya, misalkan kalau kita ingin menumbuhkan karakter siswa, misalkannya tidak hanya berupa berupa materi gitu, tapi berupa praktek yang lebih melekat pada anaknya itu. Seperti ya ini senyum sapa gitu ya, salam. Kemudian kegiatan sholat duha secara berjamaah, insya Allah nanti kalau kita sudah siap segala sesuatunya,
kita implementasikan di sekolah kita. Siap. Termasuk nanti ini pembiasaan dalam kegiatan literasi sekolah. Kebetulan perpustakaannya baru mau direnovasi. Dalamnya bukan gedungnya. Nanti insya Allah kalau sudah selesai kita laksanakan kegiatan. Kemudian ada lagi mengenai implementasi budaya positif di sekolah, mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sering kita sering kita bertukar paham mungkin ya. Kadang-kadang ada yang menyebut misalkan itu adalah sebuah peraturan kelas. Nah, padahal itu berbeda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas mengandung unsur nilai-nilai kebajikan yang disusun itu berdasarkan kesepakatan kelas. Kalau peraturan mungkin hanya disusun oleh seseorang saja yang kemudian diterapkan untuk kepentingan bersama. Padahal ada perbedaan, tapi kadang-kadang kita suka berprinsip keyakinan kelas sama aja dengan peraturan kelas gitu ya. Padahal itu berbeda. Nah, ini contohnya dalam keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universalnya. Jadi keyakinan kelas mah bentuknya itu yang yang dibuat oleh warga kelas, kemudian dilaksanakan oleh warga kelas dari mulai pembuatannya sampai dengan misalkan pelanggarannya apa gitu, misalkan terus hukumannya apa gitu ya. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, pasti semuanya positif bentuknya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas gitu. Tidak udah terlalu banyak lah gitu itunya. Yang penting anak tahu, oh saya yang harus melakukan ini. Kalau tidak melakukan ini, apa pelanggarannya, kemudian apa pelaporannya. Mereka istilahnya bisa mengingat, bisa mengetahui dengan sendirinya ketika mereka melakukan suatu pelanggaran. Nah, keyakinan kelas sebaiknya itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut pastinya. Itunya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin dipertanyakan dulu? Cukup? Lanjutkan kalau sudah cukup. Nah, kemudian kita masuk ke sesi berikutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, itu bentuknya hukuman, penghargaan. Nah, di sini kita sering menemukan ketika mau memotivasi siswa itu kadang-kadang ketika siswa tersebut misalkan melakukan suatu pelanggaran saja misalkannya, atau suatu siswa yang misalkan ketika siswa malas misalkan dalam belajar, kita berikan motivasinya. Untuk memotivasi itu kadang-kadang jangan disamakan dengan bentuk hukuman gitu ya. Jadi berikan penghargaan. Ketika anak melakukan pelanggaran pun kita jangan membuat anak itu merasa diberi hukuman gitu, perasaannya tuh. Ketika kita memotivasi mereka ketika melakukan pelanggaran itu, sebaiknya ya kita seolah-olah memberikan motivasinya itu seolah memberikan penghargaan gitu. Jadi rasanya tidak terkesan seperti hukuman gitu ketika memberikan motivasinya itu. Nah, yang kita sering temukan penghargaan itu kan seringnya itu hanya kepada murid-murid yang mendapatkan berprestasi saja gitu kan ya. Padahal tidak seperti itu ya. Untuk memberikan penghargaan kepada semua siswa, baik yang berprestasi atau yang tidak berprestasi, bahkan yang ketika ada siswa yang bermasalah gitu, bentuknya itu jangan bentuk hukuman gitu. Sebaiknya berikan sebuah penghargaan dalam bentuk misalkan lisan, misalkan misalkan ieu meuni kasep-kasep teuing misalkan katanya rambutna meuni sae
Tak padahal mah dina kenyataannya rambutnya panjang gitu ya. Nah, padahal seperti itu kenyataannya, tapi kita seolah-olah ketika ingin menghukum gitu ya, tujuannya ingin menghukum, tapi dalam sebuah kalimat bentuknya seperti penghargaan gitu. Atau kasep tadi rambutnya menisai gitu ya. Nah, jadi mereka itu merasa seperti diberi penghargaan dalam bentuk lisan. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Jadi tadi ya sudah di bentuknya itu, padahal kita memberikan sanksi gitu ya pada anak itu. Padahal tujuannya kita memberikan hukuman gitu. Ya. Sampai sini sudah jelas? Ya. Alhamdulillah. Hebat ya Bapak Ibu guru. Ya. Sebelum dilanjut, kita ice breaking dulu sebentar biar tidak ngantuk. Siap? Ya. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2 kanan kiri, tepuk 3 kanan kiri depan, tepuk 4 kanan 2 kali kiri 2 kali, tepuk 5 kanan 2 kali kiri 2 kali atas 1 kali. Nah, contoh tepuk 5. Nah, gitu ya. Siap. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5 2 kali. Oke, terima kasih. Biar ngantuknya hilang. Lanjutkan dengan batuk. Gak apa-apa. Kalau mau batuk, batuk aja. Gak usah ditahan. Nggak boleh ditahan, nggak boleh ditahan. Gak boleh ditahan. Kalau ketawa Kasihan boleh. kalau batuk kita. Lanjut ke restitusi. Nah, apa sih yang disebut dengan restitusi? Ada yang pernah mendengar mungkin? Nah, baik, kita bahas saja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosling. Nah, ini adalah definisi daripada restitusi. Nah, definisinya. Ini ada lagi definisinya. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Charles Gosling. Lain bangsa orang. Nah, tujuan dari restitusi adalah untuk membantu murid. Nah, karena segala sesuatu yang kita kerjakan ujung-ujungnya memang untuk murid. Ya. Untuk lebih memiliki tujuan disiplin, positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ini adalah tujuan daripada definisi restitusi. Nah, ini selanjutnya menurut Gosling. Nah, Gosling. Dalam bukunya Restitusi atau Restriction School Discipline itu ada 5 unsur. Yang pertama unsurnya penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian teman dan pemantau dan manajer. Nah, ini ada 5 unsur langkah-langkah daripada restitusi. Bukan langkah-langkah, maksudnya kita itu mau menjadikan diri kita itu menjadi sebagai penghukum, maaf ya. Kemudian mau menjadikan diri kita itu sebagai pembuat merasa bersalah, mau menjadikan diri kita itu sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah,
Di sini ada posisinya. Nah, posisi kontrol penghukum. Nah, misalkan kita mau menerapkan kita itu sebagai penghukum. Nah, biasanya kalau kita mau menerapkan posisi kita itu sebagai penghukum, ketika ada anak bermasalah, ini beberapa contoh yang dipertanyakan ketika anak bermasalah. Patuhi aturan saya atau awas, gitu ya, kepada anak teh. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dianya gitu. Jadi ketika posisi kontrol kita sebagai penghukum, patuhi aturan saya, kan gitu ya. Seolah-olah anak itu harus mengikuti apa kata-kata saya, kumaha cek saya gitu ya. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, contohnya tak kayak ibu-ibu lagi tunjuk-tunjuk kan muridnya, contoh gambarnya. Nah, ulah ambakan. Jadi lamun keur ngajar teh ulah ambakan teuing nya gitu. Posisi kontrol yang kedua, si pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, nah ini si pembuatnya merasa bersalah dengan kalimat seperti ini, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, jadi kita lontarkan sebuah pernyataan, pertanyaannya kalau tadi mah membuat pernyataan karena kita posisi kontrolnya sebagai penghukum, kalau ini mah posisi kontrolnya sebagai si pembuatnya merasa bersalah. Nah, dengan kalimat-kalimat contohnya seperti ini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, kita ajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan terhadap murid tersebut ketika mereka mendapat masalah. Nah, atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dengan kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu, dia akan berpikir dan dia akan merasa dirinya itu bersalah, merasa ada kesalahan di dirinya. Dengan contoh kalimat pertanyaan seperti ini. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, ini di posisi akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka itu akan mengetahui keburukan dirinya sendiri gitu dengan tadi memberikan contoh pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan mungkin mereka akan merasa bahwa dirinya itu tidak berharga ketika melakukan kesalahan itu tadi teh gitu ya. Sehingga mereka telah merasa mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Lanjut yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini memposisikan kita itu sebagai teman murid, gitu ya. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi teman akan berkata seperti ini contoh kalimatnya. Ayo bantulah demi Bapak gitu. Jadi seolah-olah murid itu merasa teman kita gitu ya. Biasanya kalau murid-murid yang kelas tinggi ini ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini gitu ya. Nah, mereka itu akan berpikir gitu ya. Dengan kalimat seperti ini, pikiran mereka itu merasa bahwa dia itu sedang berbicara dengan teman gitu, dengan sahabatnya gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini contoh kalimat posisi kontrol ketika kita sebagai teman. Nah, dengan ini murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatifnya ada juga ya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi kadang-kadang sekarang banyak guru yang merasa lebih dekat dengan guru daripada dengan orang tuanya. Kita misalkan ada murid curhat ke gurunya gitu ya. Kadang-kadang ada juga kalau ke orang tuanya mah takut, kalau mau curhat lebih berani pada gurunya. Nah, karena ini ada posisi kontrol sebagai guru itu sebagai teman. Gitu. Tapi kita tidak selalu harus begini. Kalau misalkan di waktu-waktu tertentu
Kalau anak tersebut misalkan sedang kalau sedang belajar di dalam ruangan kelas mah ya tidak menggunakan posisi kontrol ini. Kita gunakan posisi sebagai manajer nanti gitu ya. Anak harus mengikuti pembelajaran supaya mereka sama-sama memahami pembelajarannya. Kita lanjut. Di posisi yang keempat ini adalah guru-guru yang menerapkan posisi sebagai pemantau. Nah, biasanya di sini kalau sebagai pemantau itu yang monitoring ya kayak gitu. Nah, ini perkataannya peraturannya apa gitu. Jadi kita balik bertanya kepada murid, apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensinya apa gitu, ketika mereka melakukan kesalahan. Ya. Di sini murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah atau kesepakatan kelas tadi. Lanjutkan ya. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai ketika kita memposisikan sebagai manajer. Guru-guru yang menerapkan posisi manajer akan berkata, nah ini contoh kata-katanya. Apa yang kita yakini? Kita kembali ke keyakinan kelas kita. Apakah kamu meyakininya? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, ya. Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini sebagai posisi kita sebagai manajer. Ya, sehingga anak ketika diberikan ajuan pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya mereka itu akan kembali kepada apa yang sudah disepakati waktu membuat keyakinan kelas kita tadi, ya, waktu di atas sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang perlu dijelaskan? Cukup jelas? Baik, terima kasih. Selanjutnya, nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu tahu kebutuhan dasar manusia? 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. 2, kebutuhan kasih sayang ingin diterima. Nah, kebutuhan cinta kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Nah, pengakuan atas kemampuan kita nih, kita punya kemampuan A, B, C, D gitu misalkan ya. Ingin. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Nah, kita bebas bergerak, bebas hidup, bebas berkata. Nah, kebutuhan kebebasan. Bebas melakukan suatu pilihan. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Manusia itu semuanya pasti ingin senang. Ya, senang-senang. Gak ada manusia yang hidupnya ingin susah. Pasti inginnya senang. Jelas? Jelas. Nah, ini yang terakhir. Alhamdulillah. Terakhir ini adalah yang kita jelaskan dari awal sampai akhir tadi. Ini adalah bentuk segitiga restitusinya. Nah, maksud dari segitiga restitusi ini adalah alur, ya. Jadi alur kita ketika kita menghadapi suatu masalah, baik kita atau orang lain. Itu maksudnya ini ya, kita ataupun orang lain. Yang pertama ketika kita menghadapi masalah atau ketika orang lain menghadapi masalah, yang harus kita pertama kali kita lakukan itu kita stabilkan dulu identitasnya. Maksudnya apa? Nah, untuk menstabilkan identitas ini artinya kita ini ketika ada masalah jangan berpikir hanya kita sendiri saja yang punya masalah di dunia ini gitu. Atau mungkin kalau orang sakit misalkan jangan berpikir hanya kita saja yang sakit pada hari ini. Padahal ketika kita berangkat ke rumah sakit ternyata di rumah sakit sampai penuh. Ya, lebih banyak yang sakit. Bahkan mungkin orang sakit semua di rumah sakit kan. Ya.
Nah, kemudian setelah kita menstabilkan identitas ke validasi kebutuhannya. Kebutuhannya apa nih masalah ini, gitu ya. Tidak semua akan terpenuhi dengan uangnya. Yang banyak uang juga banyak yang bermasalah. Kemudian setelah kita validasi kebutuhan, kita menanyakan keyakinannya. Yakin enggak nih sebenarnya obatnya ini? Gitu ya, yakin enggak nih masalahnya ini? Gitu. Kalau kita sudah yakin pada permasalahannya, oh berarti kita harus begini, gitu mungkinnya. Langkah-langkah. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas. Jelas? Jelas. Insya Allah. Ini seri ke 19. Nanti satu lagi berarti 20-nya. Satu seri lagi. Oh ya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi murid-murid kita di sekolah kita dan di tempat lain. Mudah-mudahan bisa kita untuk sama-sama gitu untuk memperbaiki pendidikan di kita. Baik, sampai sini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Baik, terima kasih pada hari ini kita semua sudah berkumpul di kelas ini ya. Mohon maaf semuanya, untuk kegiatan hari ini Bapak ingin mengajak kita semua untuk berdiskusi membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang tujuannya nanti kita akan terapkan di kelas kita, kedisiplinan kelas kita ini, supaya pembelajaran kita di yang mulai hari ini sampai ke depan kita berjalan dengan baik dan lancar. Baik, untuk yang pertama kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Kalian bisa catat keyakinan kelas di nanti Bapak akan bagikan kertas ini kepada masing-masing. Kalian catat satu keyakinan kelas ya yang kalian inginkan. Oke, siap? Ya. Baik, Bapak bagikan. Minta tolong ke belakang. 1, 2. Ambil satu. Sudah semuanya? Oke. Sekarang kalian catat satu saja. Masing-masing satu saja. Keyakinan kelas yang diinginkan oleh kalian. Silakan. Bapak kasih waktu 1 menit buat mencatat keyakinan kelasnya. Ada yang sudah? Coba. Yang sudah, tolong catat di depan. Sini. 1 apa? Catat ke depan. Belajar tepat waktu. Ada yang sama? Tidak ada? Ada yang sama? Oke. Kalau sudah ada yang sama sudah. Yang kedua, ganti orang. Yang dicatat di posisi kalian tuh, apa yang dicatat? Dicatat ke depan. Nanti biar kalau ada yang sama tidak usah dicatat lagi. Oke, Denis. Masuk kelas. Tepat waktu. Oke. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi nggak? Ini ada yang sama nggak? Sama ada? Oke, yang sama. Ya, berarti yang ketiga, kira-kira apa keyakinan kelas kita? Yang ketiga apa?
saling menghormati sesama teman. Oke. Ada yang sama? Saling menghormati sama teman? Ada yang lain? 4, baru 3. Oke. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Oke. Terima kasih. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Yang keempat. Lanjutkan. Apalagi kira-kira kelas 3 yang akan kita laksanakan dan kita sepakati? Jangan mengambil barang orang lain. Oke. Jangan mengambil barang orang lain. Sudah 5. 6. Ada enggak? Di bawahnya. Boleh. Tidak berbicara kasar. Oke. Terima kasih. Sudah 6. Ada lagi enggak? 7. Oke. Sudah dapat 6 ya? Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman. Terima kasih. 8. Ada lagi enggak? Delapan apa? Sudah 8 ya? Menggunakan bahasa yang sopan. Baik. Yang ke-8 menggunakan bahasa yang sopan. Ada lagi? Menambahkan 9. Tidak mencontek saat ujian. Oke, terima kasih. Yang ke-9, tidak mencontek saat ujian. Ada lagi? Boleh yang lain?
Di antara di sini silakan kalau yang mau menambahkan. Ayo deh. Oh, sudah ya. Ada lagi enggak? Boleh? Boleh ditambahin boleh? Ada yang lain? Apa? Silakan. Silakan. Mau menambahkan? Silakan. Ada lagi enggak? Berapa kena? Boleh ditambahkan. Yang menambahkan boleh. Yang ke-10 berdoa. Iya ini belum nih. Berdoa sebelum berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya benar ini wajib ini. Kita jangan berdoa. Terima kasih. Menambahkan boleh silakan. 11 tidak boleh mengejek-ejek. Oke, teruskan. Mengejek-ejek. Benar. Oke. Baik. Ada lagi nggak? Yang mau menambahkan, boleh. Menggunakan pakaian seragam sekolah. Sudah pasti ya. Kita sekolah harus menggunakan pakaian seragam sekolah. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah cukup? Bapak bacakan dulu dari nomor 1. Mohon semuanya disimak untuk kesepakatan kelas kita nanti. Yang pertama, belajar tepat waktu. Belajar tepat waktu. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga, saling menghormati sesama teman. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Yang kelima, jangan mengambil barang orang lain. 6. Tidak berbicara kasar. 7. Tidak boleh mengejek teman. 8. Menggunakan bahasa yang sopan. 9. Tidak mencontek saat ujian. 10. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 11. Tidak boleh mengejek-ejek teman. 12. Menggunakan pakaian seragam sekolah. Ada yang mau menambahkan lagi? Talita, boleh? Farhan, Kiki, Ibnu, sudah cukup? Atau ada yang mau menambahkan? Oke, ini sudah sampai ke ini. Oh iya, kita kan dari awal harus dapat dari awal. tugas ya, ada wajib setiap hari. Jadi gimana nih? Oke, tugas tiket. Tugas tiket. Datang lebih awal. Oke. Bagus, terima kasih. 13, tugas tiket datang lebih awal. Ada lagi tidak? Ya. Sudah cukup? Ya. Baik, terima kasih kalau sudah cukup. Selanjutnya kita akan merubah peraturan kelas kita ini. Tapi di sini perasaan Bapak ada yang double-nya. Yang
tidak boleh mengejek teman. Dan ini poin nomor 7 dan nomor 11. Ya, ini double. Jadi kita akan membuat 12 kesepakatan kelas, ya, dari 3 paragraf di sini karena ada yang sama, ya, poinnya sama. Baik, sekarang siapkan catatan. Kita akan merubah kesepakatan kelas ini menjadi kalimat yang positif, ya. Kita akan ubah menjadi kalimat yang positif. Yang pertama, belajar tepat waktu. Artinya apa? Belajar tepat waktu. Menjadi kalimat positifnya. Masuk, istirahat, dan pulang sesuai jadwal. Oke, silakan dicatat. Nomor 1, masuk dan pulang sesuai jadwal. Sudah? Sekarang yang kedua, kita rubah menjadi kalimat positif. Masuk kelas tepat waktu. Berarti kalimat positifnya gimana? Hadir di dalam kelas tepat oke. Yang ketiga, saling menghormati sesama teman. Apa itu sudahnya? Sudah menjadi kalimat positif. Saling menghormati sesama teman. Saling menghormati dan menghargai. Ya, yang ketiga. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Sudah ya, sudah masuk kalimat positifnya. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Yang kelima, jangan mengambil barang orang lain. Gimana kira-kira kalimat positifnya? Kalimat positifnya berarti kalau yang kalimatnya meminta izin gitu ya? Oke, meminta izin. Meminta izin kepada teman saat meminjam barang. Nah, gitu ya. Jadi kita meminta izin sama teman saat meminjam barang. Yang keenam, tidak berbicara kasar. Tidak berbicara kasar. Kalimat positifnya gimana? Kira-kira kalau tidak berbicara kasar? Berbicara dengan bahasa yang sopan dan halus gitu ya.
berbicara dengan bahasa yang sopan dan halus. Ya, yang benar. Yang ketujuh, tidak boleh mengejek teman. Kalimat positifnya gimana? Tidak boleh mengejek teman. Saling menghormati dan menghargai, gitu ya, sama teman, gitu ya. Saling menghormati, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Oh, ini sudah seperti nomor 3 ya. Sudah. Saling menghormati. Oh, berarti ini nomor 7 sudah. Yang ini cukup sama dengan nomor 3 ini ya, sudah ya. Kita ke nomor 8. Menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan sudah temannya. Sudah kita masukkan nomor positif. Menggunakan nomor 7. Sekarang ke nomor 9. Tidak mencontek saat ujian. Gimana bahasa itunya? Kalimat positifnya. Tidak mencontek saat ujian. Ini sudah sama. Jadi ke nomor 7. 8. Sudah ya? Berarti ini sudah masuknya. Tidak mencontek. Lanjut, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sudah masuk ya kalimat positifnya? Berapa lagi? 10. Ini sudah. Menggunakan pakaian seragam sekolah. Menggunakan pakaian seragam sekolah. Sudah masuk kalimat positifnya belum? Gunakan pakaian. Oke, menggunakan pakaian sudah masuk. Seragam sekolah.
Ya. Nilai-nilai kebajikan. Nomor 1, masuk dan pulang sesuai jadwal. Nilai-nilainya nah, nilai-nilai kebajikannya. Kalau masuk dan pulang sesuai jadwal. Disiplin. Oke. Terus Pak. Bisa. Yang kedua, hadir di dalam kelas tepat waktu. Disiplin juga ya. Saling menghormati dan menghargai sama teman. Nilai kebajikan apa? Hah? Saling menghormati. Nah, saling menghormati. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Tanggung jawab gotong royong menjaga kebersihan. Berarti kesehatan. Menjaga kebersihan dan kesehatan. Meminta izin kepada teman saat meminjam barang. Menghormati. Berbicara dengan bahasa yang sopan dan halus. Benar, betul. Menggunakan bahasa yang sopan. Kesantunannya. Tidak mencontek saat ujian. Kejujuran. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Disiplin. Menggunakan pakaian seragam. Disiplin. Petugas piket datang lebih awal. Tanggung jawab. Sekarang kita pada pendalaman keyakinan yang tampak dan tidak tampak. Maksudnya gini, yang tampak dan tidak tampak. Yang terlihat, terdengar, atau yang dilakukan. Contohnya, kalau yang terdengar menggunakan apa yang terdengar? Bahasa, artinya bahasa. Bapak punya program namanya 5S. Catat 5S. 1. Senyum. 2. Salim. 1 senyum, 2 salim. Ya. 3 sopan. 4 sapa. 5 santun. Senyum, salim, sapa, santun. Berarti 5 5S. Sebutkan 5S. 1. Siap 5S ya? Oke, siap 5S ya. Kita budayakan 5S mulai hari ini. Sekarang yang kira-kira yang terdengar, misalkan orang lain berkata yang suka kalian dengar, contohnya ucapan
Yang baik, yang baik. Oh. Minta tolong, intinya ada bahasa-bahasa yang tolong. Kemudian minta maaf, ucapan terima kasih atau ucapan permisi nya yang terdengar. Kalau yang terlihat kira-kira apa? Yang suka kita lihat, yang orang lain lakukan. Punten ya, orang kata sudah punten. Yang terlihat kira-kira apa? Misalkan orang lain sedang Bicara. berbagi, ya orang lain itu berbagi, kitanya terlihat. Meminjamkan barang terhadap orang lain, yang kelihatan, kitanya. Kalau contoh yang perilaku gimana? Ada nggak? Yang bisa kita lihat contoh perilaku. Dalam bentuk perilaku misalkan orang lain tersenyum, punya senyuman, perilaku terlihat, atau bersalaman kan terlihat, nyanyi perilaku orang lain yang terlihat oleh kita, senyuman. Nah, ulah jaga dulu non jaga dulunya harus baik, harus apalagi kalau perempuan mah ada istilah sehari 1000 senyum 5S perempuan mah. Nah, biasanya perempuan itu punya moto sehari 1000 senyum, ulah jaga dulu baik. Nah, perempuan mah di mana-mana perempuan itu udah senyum. Makanya bikin menariknya perempuan itu begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?